Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Samuel Marsadari Siombing dengan NIM 2405080044 akan menyampaikan sedikit tentang tugas saya, yaitu untuk menjelaskan beberapa simulasi OPAMP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa simulasi OPAMP. Yang pertama itu ada nanti OPAMP inverting amplifier, kedua OPAMP non inverting amplifier, yang ketiga ada low pass filter, yang keempat ada high pass filter, dan yang terakhir itu ada band pass filter. Nah, di sini yang pertama itu inverting amplifier. Nah, mungkin langsung ke pembahasannya aja. Nah, rangkaian inverting amplifier itu menggunakan OPAMP dengan sinyal masuk yang diberikan ke fin inverting negatif melalui resistor Rn. Nah, fin non inverting ini yang positif itu di groundkan. Nah, feedbacknya itu diberikan melalui resistor dan outputnya kembali ke input inverting. Nah, konfigurasi ini membalik fase sinyal sebesar 180 derajat dan menguatkan sesuai rasionya. Nah, mungkin bisa kita run. Nah, lihat. Nah, ini untuk pembacaan digital osiloskopnya. Mungkin di sensor RDR ini bisa kita tambahkan untuk melihat perubahan grafiknya. Nah, pada saat ini di osiloskop itu terlihat itu bahwa saat input itu naik, maka output itu justru turun. Ini menunjukkan pembalikan fase. Nah, dari simulasi ini kita dapat simpulkan yaitu sinyal output itu terbalik 180 derajat dari input. Yang kedua itu penguatan ditentukan oleh RF per unit itu sesuai gainnya. Yang ketiga itu digunakan ini saat membutuhkan pembalikan fase dan penguatan. Nah, mungkin untuk ini grafiknya, coba kita kurangi lagi. Itu mungkin yang dapat kita simpulkan dari yang pertama itu yang inverting amplifier. Mungkin yang kita lanjut ke yang kedua itu yang kedua itu non inverting amplifier. Nah, pada rangkaian non inverting itu sinyal input masuk ke pin non inverting positif. Nah, dia masuk ke sini. Nah, terus sedangkan pin inverting negatif itu terhubung dengan jaringan resistor R1 dan R2. Nah, rangkaian ini menghasilkan output yang sefase dengan input. Artinya itu bentuk gelombang itu tidak dibalik. Nah, jadi gainnya itu dihitung dengan rumus dari yang saya baca itu gain sama dengan 1 plus R feedbacknya per R groundnya. Nah, coba kita run. Nah, ini untuk pembacaan digital osiloskopnya. Nah, coba untuk melihat. Nah, berarti dari sini kita lihat bahwa amplitude output itu naik sesuai penguatan, tetapi fase tetap sama dengan input. Nah, dia hanya naik sedikit. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa output sefase dengan input itu tidak terbalik. Nah, dan kedua itu penguatan minimum adalah 1. Nah, di sini juga yang non inverting itu memberikan output yang lebih bersih dan impedansi rendah daripada yang inverting. Nah, mungkin itu saja untuk yang non inverting. Mungkin kita lanjut untuk rangkaian LPF.
sini ada 3 rangkaian, yaitu rangkaian LVF atau low pass filter, rangkaian HPF atau high pass filter, dan rangkaian BPF. Nah, mungkin yang pertama itu rangkaian LVF itu ada 2, yaitu yang 100 Hz sama 1 kHz. Nah, LVF itu terdiri dari resistor dan kapasitor dengan posisi R itu ke ground dan R ke C itu ke ground. Nah, filter ini melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Nah, dari percobaan ini pada 100 Hz ini sinyal itu masih besar. Nah, di mana frekuensi itu rendah itu dilewatkan. Nah, pada 1 kHz itu sinyal itu turun drastis. Nah, di mana frekuensi tinggi itu dipotong. Nah, kesimpulannya adalah LVF itu hanya melewatkan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu mengalami redaman. Nah, itu mungkin. Dan juga untuk menentukan titik cut off-nya atau melewatkannya yang kayak tadi itu, mungkin itu ditentukan oleh R dan C-nya. Nah, itu mungkin untuk rangkaian LVF yang 100 Hz dan 1 kHz. Kita lanjut rangkaian HVF. Nah, yang rangkaian high ini itu menggunakan konfigurasi C ke R dan ke ground. Nah, filter ini melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Nah, kalau terlihat pada grafik, pada 100 Hz sinyal itu mengecil dan frekuensi rendah itu ditahan. Dan mungkin pada 1 kHz sinyal itu besar, dia memanjang dan frekuensi tinggi itu dilewatkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa HPF itu melewati frekuensi tinggi, terbalik dengan LVF tadi. Nah, juga frekuensi itu rendah itu dilemahkan. Tadi LVF frekuensi rendah itu tinggi itu mengalami redaman, di sini frekuensi rendah itu dilemahkan. Nah, cut off ini juga bergantung pada C dan R. Nah, biasanya digunakan ini untuk treble, noise low frekuensi, dan coupling sinyal untuk HVF. Nah, mungkin yang terakhir itu adalah BPF. Nah, BPF itu adalah gabungan dari HPF dan LVF. Nah, sehingga hanya melewatkan frekuensi tengah-tengahnya. Nah, dari simulasi ini dapat kita lihat bahwa frekuensi itu terlalu rendah baru ditahan oleh HVF seperti tadi yang saya jelaskan tentang HVF, dan frekuensi itu yang terlalu tinggi dipotong oleh LVF. Nah, jadi ada tempat pemotongannya. Jadi frekuensi tengah itu lewat dan memiliki amplitudo yang paling tinggi. Nah, dari sini grafik bisa kita simpulkan bahwa BPF itu mendapatkan frekuensi menengah, berbeda dengan yang keduanya, dan redam frekuensi rendah dan tinggi. Nah, jadi respon grafik berbentuk biasanya itu berbentuk puncak atau lonceng gitu. Dan ini cocok untuk sensor getaran radio dan sistem. Nah, mungkin untuk penjelasan saya kali ini mungkin tidak banyak, hanya segitu saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.